Di jantung Pulau Kalimantan terdapat sebuah kota bernama Sampit. Kota kecil ini pernah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan penuh keberagaman budaya. Namun, pada awal tahun 2001, Sampit menjadi sorotan nasional dan internasional karena sebuah tragedi sosial yang mengguncang seluruh negeri. Peristiwa yang terjadi di Kalimantan Tengah ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi menjadi cermin penting bagi bangsa Indonesia tentang bagaimana keberagaman harus dijaga dan bagaimana komunikasi antar budaya serta rasa keadilan sosial dapat menjadi pondasi perdamaian. Inilah kisah lengkap tentang tragedi Sampit, sebuah peristiwa yang meninggalkan pelajaran mendalam tentang toleransi, integrasi sosial, dan pentingnya harmoni dalam keberagaman. Pada era 1970-an, pemerintah Indonesia meluncurkan program transmigrasi berskala besar. Program ini memang membawa kemajuan. Lahan-lahan pertanian mulai terbuka, ekonomi bergerak, dan Sampit tumbuh menjadi kota perdagangan penting. Namun, di balik kemajuan itu, ada tantangan besar. Perbedaan budaya, gaya hidup, dan pola komunikasi antar warga menjadi sumber ketegangan yang perlahan membentuk jurang sosial. Warga Madura yang dikenal ulet dan berani merantau banyak mengelola sektor perdagangan dan pertanian. Di sisi lain, masyarakat Dayak dengan tradisi dan keterikatan pada tanah leluhur merasa terdesak secara sosial dan ekonomi. Kesenjangan ini menimbulkan perasaan saling curiga dan persaingan yang memendam bara konflik selama bertahun-tahun. Hubungan antar warga di Kalimantan Tengah sebenarnya terjalin dengan banyak cerita kebersamaan. Namun, di balik harmoni itu, bibit ketegangan perlahan tumbuh. Perbedaan adat dan bahasa sering memicu kesalahpahaman. Keterbatasan lapangan kerja, persaingan usaha, dan perebutan lahan memperburuk situasi. Beberapa insiden kecil terjadi selama tahun 1990-an. Konflik sosial di Kalimantan Barat tahun 1997 yang melibatkan kelompok yang sama menjadi trauma tersendiri. Walau jarak antara Kalimantan Barat dan Tengah cukup jauh, berita tentang kerusuhan itu tersebar luas dan mempengaruhi hubungan antar warga di daerah lain. Namun saat itu pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berusaha meredam ketegangan. Kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa, pasar-pasar tetap ramai, sungai-sungai dipenuhi aktivitas perdagangan, dan sekolah-sekolah tetap menjadi tempat pertemuan anak-anak dari berbagai suku. Semua berjalan damai hingga awal tahun 2001. Februari 2001 menjadi bulan yang tak terlupakan. Di sebuah kota kecil yang biasanya tenang, sebuah peristiwa yang berawal dari pertikaian antar warga menjadi pemicu gelombang kekacauan. Ketegangan yang memendam selama puluhan tahun akhirnya meledak. Dalam hitungan jam, suasana kota yang damai berubah menjadi mencekam. Warga meninggalkan rumahnya, toko-toko tutup, dan jalanan sepi. Aparat keamanan kewalahan mengendalikan keadaan karena situasi berkembang sangat cepat. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di Sampit, tetapi menyebar ke berbagai daerah di Kalimantan Tengah, termasuk Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan kawasan pedalaman. Kota-kota yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan berubah menjadi wilayah yang penuh ketakutan. Ketika situasi semakin tak terkendali, pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi warga Madura dari Sampit dan kota-kota sekitarnya. Ribuan orang mengungsi ke kantor-kantor pemerintahan, pelabuhan, dan tempat-tempat yang dianggap aman. Pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Tengah dipenuhi orang-orang yang membawa barang seadanya. Mereka harus meninggalkan rumah, harta benda, bahkan kampung halaman yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Kapal-kapal besar dari Jawa Timur didatangkan untuk membawa para pengungsi ke daerah yang lebih aman. Proses evakuasi ini menjadi salah satu operasi penyelamatan massal terbesar di era reformasi. Puluhan ribu orang dipindahkan ke kota-kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Sumeneb, dan Bangkalan. Banyak dari mereka yang tak pernah kembali ke Kalimantan Tengah. Kota Sampit menjadi kota yang sunyi, rumah-rumah kosong, sebagian terbakar, dan suasana mencekam menyelimuti setiap sudut kota. Tragedi Sampit meninggalkan luka yang dalam.
Ratusan nyawa melayang, ribuan rumah hancur, dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Namun dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik. Hubungan antar warga retak, rasa saling percaya hilang, dan stigma sosial tumbuh di tengah masyarakat. Selama bertahun-tahun setelahnya, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan berat untuk memulihkan kepercayaan antar warga. Masyarakat Madura yang mengungsi di Jawa Timur mengalami kesulitan untuk memulai hidup baru, sementara masyarakat Dayak di Kalimantan juga harus menanggung trauma psikologis. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa pembangunan fisik tidak akan berhasil tanpa memperhatikan harmoni sosial dan integrasi budaya. Meski luka begitu dalam, upaya rekonsiliasi tidak pernah berhenti. Pemerintah daerah bersama tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat mengadakan berbagai pertemuan damai. Proses mediasi adat dilakukan untuk memulihkan hubungan sosial. Hukum adat Dayak dan pendekatan budaya menjadi sarana utama penyelesaian. Perlahan, kota Sampit kembali berdenyut. Pembangunan dilakukan, pasar kembali ramai, dan anak-anak dari berbagai suku mulai bersekolah bersama lagi. Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk bangkit dari masa-masa sulit melalui kearifan lokal, gotong royong, dan rasa persaudaraan. Tragedi Sampit bukan sekadar catatan sejarah, ia adalah cermin bagi seluruh bangsa Indonesia, cermin yang memperlihatkan betapa pentingnya toleransi, komunikasi antar budaya, dan keadilan sosial dalam membangun negeri yang beragam. Hari ini, kita mengenang peristiwa itu bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak pernah terulang. Sejarah mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah anugerah dan harmoni adalah warisan terbesar yang bisa kita berikan kepada generasi mendatang. Dari tanah Kalimantan, kita belajar bahwa persatuan harus dijaga dengan pengertian, kasih sayang, dan rasa saling menghormati. Inilah pelajaran yang lahir dari tragedi Sampit, sebuah kisah tentang luka, rekonsiliasi, dan harapan yang terus tumbuh untuk Indonesia yang lebih damai.